Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya, tidak lain dan tidak bukan karena nikmat yang telah Allah berikan, hingga kita bisa melangkahkan kaki kita, ringan kaki kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan rutinitas kita sebagai umat muslim. Dan diantaranya ialah salat maghrib wabil khusus bil jamaah, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan ini jemaah sekalian, tidak semua umat muslim mampu demikian. Mungkin ketika dia mendengar azan, Allahu Akbar, mendengar azan, terbesit hatinya, aku ingin sholat, tetapi ada yang kurang. Yang kurang adalah dia tidak melaksanakannya secara berjamaah. Padahal derajat orang yang melaksanakan sholat bil jamaah itu 27 kali lipat derajatnya atau pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu nikmat yang besar yang harus senantiasa kita syukuri. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan, artinya hati kita itu senantiasa terikat dengan jamaah. Hati kita senantiasa ingin melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid atau dimanapun itu, yang penting berjamaah di tempat-tempat yang tentunya tidak merupakan tempat yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Dan salah satu nikmat yang perlu kita syukuri diantaranya adalah usia kita. Kita manfaatkan usia kita untuk melaksanakan kebaikan, amal-amal soleh yang sudah dititahkan oleh Allah dan sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena usia ini Bapak Ibu sekalian, usia umat Nabi Muhammad itu kata Nabi antara 6 sampai 63 tahun. Maka di sini mungkin kita sendiri yang tahu berapa usia kita. Kalau sudah ada yang 30, mungkin berapa puluh tahun lagi sisa jatahnya tuh. Kalau sudah 50, kemungkinan 13 tahun lagi. Kalau sudah 60, nah 3 tahun lagi. Kemudian di hadis selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi, wa aqallu may yajuzu dzalik, hanya sedikit, mun bahasa Banjarnya tuh limpat, hanya sedikit yang limpat daripada 63 tahun itu. Wa aqallu may yajuzu dzalik,
hanya sedikit dari orang yang bisa melampaui 63 tahun. Nah, bisa jadi 64, bisa jadi 70, bisa jadi 80. Itu bonus. Dengan umur itu, kita manfaatkan betul-betul. Kita tahu dan kita sadar bahwasanya hidup di dunia itu hanya sementara. Bahkan menurut perhitungan akhirat, hidup kita di dunia itu 9 jam saja. Dari bayi sampai kita tua, itu kira-kira 9 jam perhitungan akhirat. Sedangkan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal sifatnya. Bayangkan kalau misalkan ada di dalam beberapa hadis itu berapa lama siksaan seseorang, ada yang 100 tahun, ada yang ribuan tahun. Sedangkan kita hidup di dunia saja itu 9 jam perhitungan akhirat. Nah, itu bisa kita bayangkan betapa susahnya, betapa lamanya seseorang yang disiksa di neraka. Maka bagaimana caranya kita mensyukuri? Dan tentunya mensyukuri umur diantaranya ialah melaksanakan ibadah-ibadah yang tentunya sudah ada tuntunan. Karena kita tidak bisa menginovasi ibadah, itu tidak bisa. Apalagi ibadah dalam koridor mahdoh. Karena ibadah ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang ketentuannya sudah dari Allah dan Rasulnya. Sudah tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya adalah sholat. Sholat dalam sehari itu ada 5 waktu. Subuh itu 2 rakaat. Sampai kapanpun subuh 2 rakaat, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Begitupun sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu contoh daripada ibadah-ibadah mahdoh. Dan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang kita boleh menginovasi di dalamnya. Dalam artian, contohnya sedekah. Hari ini kita sedekah 1.000 rupiah, esoknya 2.000, esoknya 3.000, naik. Tidak masalah. Itu ibadah ghairu mahdoh yang tidak rigid, artinya fleksibel. Maka salah satu dari cara kita untuk mensyukuri adalah senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang tentunya dalam koridor syariat yang sudah ditetapkan, jelas dalilnya. Ya, jelas dalilnya. Ada dari Al-Quran maupun dari hadis. Dan hadis, ingat, hadis yang boleh kita pakai adalah hadis sahih minimal hasan. Sahih minimal hasan. Hadis sahih kalau dalam definisi mustalah al-hadis itu Bapak Ibu sekalian, ma intasla sanaduhu binaqlin 'adilin dhabitin min ghairi syudzin wa illah. Hadis yang dia jelas sanadnya. Ma intasla sanaduhu binaqlin 'adilin dhabitin, dari perawi-perawi yang adil. Adil dalam pengertian hadis tentu berbeda dengan pengertian fikih. Adil artinya dia tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak juga berusaha juga menjauhi dosa-dosa kecil. Dhabit, kuat hafalannya, tidak syadz, tidak ilah, artinya tidak ada kecacatan dalam hadis, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran tentunya. Nah, adapun hadis hasan itu adalah hadis sahih yang berkurang salah satu syaratnya, yaitu kedhabitan atau rawinya kurang kuat hafalannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerjakan sebuah ibadah, kita harus jeli, kita harus yang namanya betul-betul tahu ini sumbernya dari mana. Ada acara A, acara B, atau ada ibadah A, ibadah B. Ini dalilnya mana? Maka kalau kita sudah kritis dalam beragama, itu artinya tanda-tanda bahwa beragama kita sudah selaras dengan syariat. Kita kritis, dalam artian kita harus tahu mana sumber aslinya, dari mana ini diambilnya. Maka kemudian, apakah kemudian hadis-hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan argumentasi hukum? Maka jawabannya bisa, asalkan dalam fadilatul a'mal. Maka ini mungkin lebih jauh kalau kita lebih paham juga, kalau kita lebih khusus belajar mustalah al-hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seorang nabi, seorang rasul, bahkan seorang manusia terbaik dalam sejarah hidup manusia. Bahkan saking istimewanya, surga itu tidak ada yang
memasuki duluan kecuali Nabi Muhammad SAW lebih dulu untuk memasukinya. Atitu baban min abwabil jannah wa taraktuha wa futihtu li wa qala man anta wa qultu ana Muhammad wa qala wa bidzalika umirtu alla aftah qablak. Nabi SAW bersabda, kelak aku di hari akhir nanti akan mendatangi pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian aku akan mengetuknya. Kemudian malaikat penjaga pintu surga mengatakan, man anta, siapa kamu? Qultu ana Muhammad. Kemudian aku mengatakan, aku adalah Muhammad. Wa qala wa bidzalika umirtu alla aftah qablak. Oleh karena kamulah wahai Muhammad, kata malaikat penjaga pintu surga, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membukakannya kecuali engkau lebih dulu untuk memasukinya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada bulan Rajab. Kalau kita sudah berada bulan Rajab, maka hawa-hawa bulan Ramadan itu sudah semakin tercium. Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah semakin dekat. Tidak terasa sudah hampir 12 bulan Ramadan itu kemudian datang lagi. Karena yang namanya bulan itu akan senantiasa dia berputar. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha linnas. Begitulah hari-hari kita juga senantiasa berputar. Maka karena dekatnya bulan Ramadan, sedikit saya singgung sebentar, walaupun ini bukan tema utama yang ingin kita angkat. Maka kita sebagai kepala keluarga, Bapak Ibu sekalian, kita terutama Bapak-bapak harus aware, harus perhatian kepada anak-anak perempuan kita yang sudah balik, kepada istri kita. Ditanya, Ma, Ding, Pian masih bisi hutang puasa lah. Itu perlu. Kenapa? Karena saya jangan sampai kena Ramadan datang, ternyata masih ada hutang. Maka itu perkara sepele yang sekiranya penting untuk kita ingatkan sebenarnya. Maka sekiranya jika masih ada hutang, tolong ditunaikan, kan seperti itu. Sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Dan di bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian, dan baru saja terjadi liburan nasional pada hari Kamis yang lalu. Kalau di libur nasional itu tulisannya Isra Mi'raj. Nah, maka insya Allah lebih dalam kita pada malam hari ini sedikit banyaknya akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Karena ini penting. Salah satu peristiwa besar yang terjadi di agama Islam yang dialami Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah Isra dan Mi'raj. Sebenarnya ada beberapa hikmah, Bapak Ibu sekalian, kita membahas Isra dan Mi'raj ini. Ada beberapa hikmah, dan diantaranya kalau kita secara garis besar itu ada 3 hikmah. Peran Isra dan Mi'raj, saat Isra dan Mi'raj, dan pasca Isra dan Mi'raj. Ada 3. Kalau kita melihat latar belakang bagaimana Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ketika itu, Isra Mi'raj itu terjadi dalam masa 10 kenabian, bukan 10 hijrah, bukan, tapi 10 kenabian. Setelah diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul 10 tahun, maka terjadi Isra Mi'raj. Dan di situ Nabi Muhammad SAW sedang berada dalam bulan atau tahun kesedihan yang dinamakan sebagai Amul Huzn atau Amul Huzni, masa-masa kesedihan. Kenapa bisa Nabi Muhammad SAW bersedih? Karena pada tahun itu, pada masa-masa itu, ada 2 orang yang sangat dicintai Nabi meninggal dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib, di mana Abu Thalib, Bapak Ibu sekalian, memang dia belum beragama Islam, tetapi di sisi lain Abu Thalib sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad, keponakannya. Dia melindungi dari pembesar-pembesar Quraisy yang ingin mencelakakannya, dari orang-orang yang ingin membunuhnya karena berdakwah dengan Islam. Dan Abu Thalib pada akhirnya beliau
terkena sakit yang tidak bisa lagi disembuhkan hingga akhirnya meninggal dunia. Dan saat itu, Bapak Ibu sekalian, saat sakaratul maut, Abu Thalib berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin mengislamkan Abu Thalib sebelum beliau meninggal, menyuruh Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sampingnya lagi, ini masalah, di sampingnya lagi Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, jangan tinggalkan agama nenek moyang kita, jangan tinggalkan agama nenek moyang kita. Ini Abu Thalib di sisi kanannya Nabi Muhammad, sisi kirinya Abu Jahal. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'ala, Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum berislam. Dan ini kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan beberapa minggu, ada yang mengatakan beberapa bulan, Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Dinikahi Nabi di usia 40 tahun saat itu. Nabi waktu itu berusia 25 tahun. Dulu adalah partner kerja dari Nabi Muhammad SAW ketika mendagangkan atau menjualkan barang-barang Khadijah ke negeri Syam. Juga meninggal dunia. Khadijah, istri yang sangat pengertian, istri yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW, dan istri yang paling mengerti bagaimana keadaan suaminya. Ini dibuktikan Bapak Ibu sekalian ketika terjadi wahyu pertama turun, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang mana itu berada kejadian itu di Gua Hira. Ketika Jibril turun, ketika Nabi Muhammad bertahanus, berdiam diri di Gua Hira karena memikirkan masyarakatnya yang menyimpang dari milah Ibrahim, beliau bertahanus menyendiri berpikir. Kemudian ittala'a alaihi malaika, ada malaikat turun. Dan ini malaikat Jibril, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Iqra. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Iqra yang kedua kalinya, dengan jawaban yang sama, ma ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya sampai ayat kelima. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sudah menciptakanmu dari alaq segumpal darah. Hingga akhirnya disampaikan wahyu pertama ini di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan yang sangat menggigil, Bapak Ibu sekalian. Karena diriwayatkan ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, keadaan Nabi Muhammad itu menggigil. Karena ini perkataan ilahiyah, firman Allah yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, sangat berat. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Muhammad itu berkumpul dengan para sahabatnya, kayak buan pian, paha Nabi Muhammad itu berada di atas paha sahabat, salah satu sahabat. Dan saat itu ternyata wahyu turun. Maka sahabat yang merasakan paha Nabi Muhammad di atasnya tadi mengatakan, seakan-akan pahaku mau patah saking beratnya paha Nabi. Ini adalah kalam ilahiyah, kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu, saat wahyu pertama turun, Nabi Muhammad menggigil, perasaan yang sangat seperti orang meriang, tapi meriangnya sangat luar biasa. Dia pulang ke rumah Khadijah. Di rumah, karena Khadijah adalah istri yang pengertian, istri yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kada diajak bicara, karena laki-laki itu, ini kami mencari juga informasi dari medis, ternyata bukan medis, kesehatan seperti itu. Kalau laki-laki itu punya masalah, itu jangan dipanderi dulu. Khadijah sudah tahu itu, padahal belum pernah belajar, saking pengertiannya. Laki-laki kalau punya masalah, dia makan dulu dalam kamar. Nabi Muhammad mengatakan ketika masuk ke rumah, zammiluni, selimuti aku, karena keadaannya sangat kedinginan. Diselimutilah oleh Khadijah, ditutup pintunya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nasihat dalam rumah tangga kita. Kalau laki-laki itu ada masalah, jangan dipanderi dulu. Walaupun ulun belum pengalaman sepengalaman pian, ini teori.
Kita sama-sama praktek. Jadi kalau laki-laki itu punya masalah, itu lebih baik jangan dipandiri. Ada kenapa ini kenapa jadi kayak ini, jangan makin pusing. Biasanya seperti itu. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh Khadijah, karena Khadijah tentunya lebih tua daripada Nabi Muhammad. Dipraktekkan di pengertian. Istri yang sangat pengertian. Hingga akhirnya setelah kondisi normal, Nabi Muhammad berhenti menggigilnya, disampaikanlah perkara tersebut kepada Khadijah, kepada keluarga-keluarga terdekatnya, kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarga-keluarga terdekat lain. Maka merekalah yang digolongkan sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Dan qadarullah, karena setiap bernyawa itu pasti akan meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka Khadijah, istri yang pengertian, istri yang sangat sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad, juga wafat menemui ajal. Dan pada tahun yang sama, Bapak Ibu sekalian, di depan ada Abu Thalib yang senantiasa membentengi Nabi dari serangan. Di belakang ada Khadijah yang senantiasa menjadi tempat bersandar Nabi ketika pulang ke rumah, mengeluhkan apa yang terjadi di hari itu sudah tiada. Maka kita bisa bayangkan betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Maka pada akhirnya Nabi Muhammad ingin merefresh pikirannya, ingin menenangkan dirinya. Beliau ingin berdakwah ke suku Thaqif. Suku Thaqif ini daerahnya Taif, daerah Taif. Maka beliau dengan salah satu sahabat berangkat ke suku Taif di suku Thaqif, daerah Taif sana. Hingga akhirnya beliau berpikiran, dengan itu semoga hati beliau yang sakit, hati beliau yang masih sedih bisa terhibur karena berdakwah dan banyak orang yang menerima Islam. Tapi kita tahu bagaimana ceritanya Bapak Ibu sekalian di Taif. Nabi bukan hanya mendapatkan celaan ketika datang itu, bukan hanya mendapatkan celaan dari mulut, tapi juga dengan fisik. Dilempari batu, berdarah badan beliau, berdarah kaki beliau, hingga akhirnya Nabi berusaha kembali. Sebelum kembali ke Makkah itu, Nabi Muhammad masuk ke dalam gua bersama sahabat. Melihat hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada malaikat yang menjaga di daerah gunung di Taif itu, untuk melihat keluh kesah, mendengar keluh kesah Muhammad. Maka Jibril menyampaikan pesan ini kepada malaikat gunung itu. Malaikat gunung itu pun kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Jibril dari Allah, karena perlakuan penduduk Taif, perlakuan penduduk Taif yang sangat luar biasa seperti ini, menyakitimu sampai berdarah-darah. Maka bagaimana kira-kira? Sekiranya engkau Muhammad ingin aku angkat gunung Taif ini, aku timpakan kepada mereka, maka dalam sedetik aku akan melakukan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, bahkan orang-orang yang belum menjadi umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun lakum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian nabi dari golongan kalian sendiri yang teramat sangat sayang, merasakan apa yang kalian rasakan. Tapi Nabi Muhammad ketika dijahati, ketika beliau diberikan perlakuan yang tidak enak secara mental dan secara fisik, ditanya oleh malaikat yang penjaga gunung Taif itu, apakah ingin aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka? Maka apa kata Nabi? La innahum qaumun la ya'lamun. Tidak, bisa jadi mereka itu adalah orang yang belum mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita berkaca pada diri kita sendiri. Jika ada orang yang mungkin menyambati kita, ngeceh kita, meremehkan kita punya masalah kepada dia. Misalkan sekomplek, Bapak Ibu, sekomplek, sama-sama sholat di masjid yang sama. Ini kita ada masalah sama orang ini nih. Biasanya kalau kita ada masalah sama orang itu, kita benci dalam seluruh aspek yang ada pada diri orang itu. Melekat apapun itu kita benci. Sampai mohon maaf, sandalnya saja kita benci. Melihat sandalnya di masjid itu kita sudah benci.
Karena kita tahu itu sandal orang itu, orang yang memusuhi kita itu. Misalkan sandalnya diandak di masjid, di lawang masjid yang ini, kita ketemu di sini, jadi kita mandak di sini sandal kita, saking bencinya. Itu mungkin ulun aja lah, belum yang kadang mungkin ulun aja sampai segitunya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meletakkan kebencian kepada siapapun, tidak pernah meletakkan dendam. Bayangkan kalau kita sampai berdarah disakiti orang, mungkin kita langsung merespon, mungkin kita langsung memberikan reaksi kepada orang tersebut, entah membalaskah, entah mendoakan yang tidak baikkah, entah apapun itu. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kesucian beliau, dengan hati beliau yang sangat tulus, la innahum qaumun la ya'lamun, tidak wahai malaikat, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka ini adalah jawaban yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa hikmah dari cerita-cerita yang kita paparkan di atas. Yang pertama bahwa niat baik itu selalu ada ujian dan cobaan yang menghampiri. Ketika kita berusaha berniat baik, melakukan perbuatan baik, bisa jadi ada cobaannya, bisa jadi kita sudah niat baik kepada orang itu merespon negatif, itu sudah mungkin sering terjadi. Sudah mau istilahnya bermaafan, tetapi ternyata orang tersebut merespon negatif hingga akhirnya menolak maaf kita, walaupun secara tidak langsung. Yang kedua adalah Nabi, Bapak Ibu sekalian, menyikapi masalah itu secara proporsional. Secara proporsional. Apa itu proporsional? Tergantung daripada bagaimana masalahnya. Tidak langsung menjustifikasi ini begini ya begini, tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika dijahati tadi, beliau tidak membalas. Kenapa? Karena beliau tahu orang-orang itu belum mengetahui bagaimana hakikatnya. Karena orang-orang Taif itu mendengar berita-berita dari orang kafir Quraisy, bagaimana Muhammad itu, maka yang datang adalah negatif-negatifnya saja. Yang positifnya Nabi Muhammad tidak diterima. Maka Bapak Ibu sekalian, Fir'aun saja, se-Fir'aun-Fir'aunnya yang dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia hobi membunuh, diantaranya adalah membunuh anak-anak. Surah kedua ayat 49, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan anak-anak perempuan hidup tetapi membunuh anak laki-laki. Dan Nabi Musa adalah nabi yang disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, telah membunuh banyak manusia. Kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan seleranya maka akan dihukum, dan berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman yang dia perbuat. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahum qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sejahat-jahatnya Fir'aun, tetap Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa dan juga Harun, saudaranya Musa, untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dengan lemah lembut itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun bisa luluh hatinya, bisa takut hatinya. Tidak Allah menyuruh Musa dan Harun untuk ya sudah, peringatkan Fir'aun, kalau tidak dihukum saja, dibunuh saja, tidak seperti itu. Maka dakwah Islam itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya lembut. Tidak ada Islam memulai perang itu tidak ada, kecuali Islam dimusuhi, disenggol, kemudian akhirnya melawan. Ini defense. Tidak pernah Islam itu menyebarkan dakwah itu dengan perang, langsung dengan perang, tidak. Tapi ketika Islam itu dimulai untuk berperang, maka direspon. Yang ada hanya seperti itu. Yang ketiga, tadi yang kedua, Nabi menyikapi semua permasalahan secara proporsional. Yang ketiga, Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa satu-satunya tempat bergantung ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebelumnya Nabi Muhammad seakan-akan bergantung pada Abu Thalib yang senantiasa melindunginya.
Nabi Muhammad seakan-akan senantiasa bergantung pada Khadijah istrinya yang senantiasa membelanya, menguatkan hatinya. Kemudian Allah wafatkan keduanya dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang tidak jauh. Ini menandakan, ingin Allah menyampaikan, dan ini pesan juga kepada kita, bahwa jangan pernah kita menjadikan siapapun sebagai sandaran. Jangan pernah kita menggantungkan harapan kepada manusia. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya ini adalah temanku, dia bisa ini, dia bisa memberikan manfaat kepadaku. Nanti kalau misalkan temannya meninggal, maka kepada siapa minta manfaat? Maka Bapak Ibu sekalian, ungkapan yang sangat bagus. Ketika manusia itu berada di titik nol dalam hidupnya, pasti kembalinya ke Tuhan. Manusia ketika berada di titik nol dalam hidupnya, pasti dia bergantung kepada Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara hikmah Isra dan Mi'raj adalah 3 hal tadi. Kemudian dengan kesedihan-kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan undangan yang sangat spesial. Kepada Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah diberi berkah di sekitar Masjidil Aqsa itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini jarak yang sangat jauh Bapak Ibu. Sangat jauh, tapi itu ditempuh kurang lebih sepertiga malam. Jarak yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan sepertiga malam. Maka kadang rasional itu tidak bisa menangkap hal tersebut. Rasional kita tidak mampu karena ada keterbatasan. Sebagaimana mata kalau misalkan kita memandang sesuatu, pasti ada batasnya. Contohnya ketika kita berada di pinggir pantai, kita melihat pantai itu seakan-akan hanya garis kemudian bertemu dengan langit. Yang mana sebenarnya di ujung sana ada pulau lagi. Tapi karena keterbatasan mata kita tidak bisa menangkap hal itu. Sama halnya akal tidak mampu menangkap bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka apa yang bisa menangkap? Yang bisa menangkap adalah iman. Maka orang kafir Quraisy ketika mendengar berita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mereka sangat terkejut dan semakin mengolok-olok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sudah tidak ada akalnya. Bagaimana bisa dia memberikan kabar berita bahwasanya dia sudah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Di mana itu? Di langit ke-7. Ke langit dalam waktu sepertiga malam. Maka hingga akhirnya kaum kafir kemudian mengajak main rasional kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, sahabatmu itu sudah mengatakan bahwasanya dirinya sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7 hanya dalam waktu sepertiga malam. Apakah kamu percaya? Maka apa jawab Abu Bakar? Apakah hanya seperti itu? Jika ada sesuatu yang di luar akal, yang lebih aneh daripada itu, aku akan tetap percaya, asalkan itu dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq diberi semak gelar As-Siddiq, yang artinya selalu membenarkan. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, ayat pertama dari surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhan, kata subhan ini Bapak Ibu sekalian, menurut para ulama digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada ketika ada serangan-serangan negatif dari orang-orang yang tidak percaya. Kata subhan itu senantiasa digunakan di dalam Al-Quran untuk mengcounter argumen-argumen negatif. Contohnya, wa qalu takhadallahu walada, dan sungguh orang-orang kafir itu mengatakan Allah telah mengambil anak. Qalu
Qala subhana, maka maha suci Allah. Dia tidak diperanakan dan tidak beranak. Jadi ada orang kafir menganggap bahwasanya Allah telah mengambil anak, maka Allah mengatakan kata subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian argumentasi negatif pun keluar ketika orang kafir mendengar bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Maka Allah juga menggunakan redaksi subhana untuk mengcounter itu. Maha suci Allah yang tiada berbohong dan selalu benar apa yang Allah sampaikan dan selalu benar apa yang peristiwa dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata subhan tadi senantiasa ada ketika ada kejadian yang besar. Yang kedua, bahwa dari ayat ini kita belajar jika seandainya Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, maka pasti terjadi. Kun fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika seandainya Allah menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka niscaya akan terjadi. Bahkan semustahil apapun kejadian tersebut. Semustahil apapun, dengan teknologi apapun, itu tidak ada yang bisa menjawab bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menjawab. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menaiki kendaraan yang namanya buraq, itu kecepatannya sekedipan mata saja. Dari tempat A ke tempat B, sekedipan mata sudah sampai. Bagaimana? Teknologi mana yang bisa menjawab? Zaman sekarang pun tidak ada teknologi yang bisa menjawab kecepatan tersebut. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, undangan yang sangat spesial, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di beberapa tingkatan-tingkatan langit, Nabi Muhammad bertemu beberapa nabi, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah ada perintah yang sangat spesial juga, perintah yang senantiasa kita jalankan 5 kali minimal dalam satu hari, yaitu perintah sholat. Yang mana dalam sejarah-sejarah, contohnya sejarah yang paling singkat, kitab Nurul Yakin, di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya menerima perintah untuk melaksanakan sholat tidak 5 waktu, 50 kali dalam sehari. Tapi kemudian dikisahkan di kitab itu dapat rekomendasi dari beberapa nabi, masukan-masukan, jangan 50 kali, umatmu tuh nggak bisa apa-apa nantinya. Hingga akhirnya didiskon sampai 5 kali dalam sehari. Itu pun Bapak Ibu sekalian masih ada yang bolong-bolong. Masih ada yang dia tidak sholat subuh karena kesiangan bangun jam 9. Masih ada yang tidak sholat zuhur karena keasikan begawi. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. 5 kali, bayangkan kalau 50 kali itu turun berat kepada umat ini, kepada kita, maka bagaimana kita? Mungkin 2 jam sekali sholat, tidak sampai 2 jam sekali. Mungkin 30 menit sekali sholat lagi. Tidak bisa lagi kita mencari nafkah, tidak bisa kita untuk kesana kemari, tidak bisa kita untuk istilahnya bercengkrama dengan keluarga kita, tidak bisa lagi. Sholat semua. Maka daripada itu, Nabi Muhammad menerima perintah yang sangat spesial ini. Yaitu sholat. Itu kenapa? Karena kita pasti memerlukan sholat. Bukan Allah perlu terhadap sholat kita. Maka ini perlu diingat. Allah, Tuhan kita sholatkah? Kita tidak sholatkah? Tetap saja Allah itu tinggi, tidak sama sekali menurunkan daripada derajat Allah. Tidak sama sekali menurunkan. Kalau kan misalnya kita ada sembahyang kemudian Allah turun derajatnya, ada. Tapi justru kita yang perlu untuk sholat. Kenapa? Karena sholat itu wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat, dalam surah At-Taha disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita perlu ingat kepada Allah dengan sholat. Dengan sholat kita ingat kepada Allah, itu akan memberikan feedback kepada kita. Jadi bukan Allah yang perlu sholat kita, tapi kita yang perlu untuk sholat kepada Allah. Kita yang perlu untuk menyembah Allah. Karena dengan sholat itulah kemudian koneksi kita kepada Allah semakin dekat.
Karena koneksi itu dekat Bapak Ibu sekalian, hingga akhirnya keberkahan itu akan senantiasa masuk ke dalam diri kita. Langkah-langkah kita, sikap kita, pikiran kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari dosa, jauhkan dari maksiat. Ketika pejabat dia rajin sholat, maka ketika ingin korupsi misalnya, dia ingat kepada Allah, tidak jadi korupsi. Maka ketika seorang yang berada di pangkat-pangkat tertentu, dia mendapatkan misalkan beberapa uang, ya, yang uang itu misalkan berasal dari seseorang, yang dengan uang itu dia menaikkan jabatannya misalkan, dia ingat Allah, maka terhindar dari perkara tersebut. Kenapa? Karena dia sholat. Wa aqimis sholata dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dengan mengingat Allah lah kita, Bapak Ibu sekalian, bisa senantiasa diliputi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pasca hikmah, pasca terjadinya Isra Mi'raj. Yang pertama tadi adalah kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Karena Allah ingin menghibur Nabi. Allah mengirimkan undangan khusus kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemuinya. Untuk kalau kita, Bapak Ibu sekalian, kita punya anak kita tuh lagi sedih misalnya. Kalau lagi sedih, mainannya rusak misalkan, maka apa yang kita lakukan? Ya kita berjalanan kemana-mana. Begitupun kalau analogi sederhananya seperti itu. Rasulullah ketika sedih, maka diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, dan kemudian di sana Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk melaksanakan salat, yang mana salat ini akan senantiasa kita jalankan sebagai umat Nabi Muhammad, dan ini adalah umat terbaik karena Nabi kita adalah Nabi terbaik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa membekas dan tentunya bisa senantiasa kita jalankan, baik kepada ulun pribadi dan juga pada para jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.